Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini, kita fokus ke satu bab spesifik nih, dari materi Anda, bab 56. Judulnya, Mengembangkan Kesadaran Uang yang Positif. Kita tuh sering nggak sadar ya, gimana pandangan kita soal uang itu kebentuk dari kecil dan malah bisa menghambat potensi finansial kita gitu. Jadi, misi kita kali ini, kita coba bongkar deh keyakinan-keyakinan yang mungkin membatasi itu dan lihat gimana caranya membangun kesadaran uang yang lebih positif. Yuk kita bedah. Iya, betul banget. Yang menarik itu seringkali program pikiran bawah sadar kita yang mungkin dari pengalaman masa kecil yang kita udah lupa, itu terus bekerja loh di latar belakang. Dan ini bukan cuma soal, pokoknya mikir positif, bukan. Tapi beneran mengubah, gimana ya, struktur keyakinan internal Anda soal kelayakan diri, soal kemampuan Anda meraih kelimpahan finansial. Nah, sumber ini disebutin juga, keyakinan pembatas ini seringnya bukan dari trauma gede, tapi malah dari komentar sambil lalu atau kejadian kecil waktu kecil. Ada cerita teman penulisnya, Tom Boyer, yang ngerasa suksesnya bakal jadi beban buat orang lain, gara-gara kode masa kecilnya. Terus ada juga cerita penulisnya sendiri soal klarinet yang mahal itu. Komentar ibunya, tanpa sengaja, nanemin ide kalau suksesnya dia itu datang dari pengorbanan orang lain. Kayaknya kita semua punya momen gini ya. Tapi kode internal yang kuat banget. Anggap aja kayak software yang jalan otomatis gitu di belakang layar keputusan finansial Anda. Pikiran bawah sadar itu kan nggak banyak protes ya. Dia cenderung nerima aja apa yang kita putuskan sebagai kebenaran, apalagi pas kita masih muda. Jadi kalau Anda merasa kok kayak ada batas tak terlihat gitu ya soal keuangan, nah kemungkinan besar ada kode atau keyakinan pembatas kayak gini yang lagi aktif bekerja. Oke. Jadi kita sadar nih, mungkin ada program lama yang menghambat. Pertanyaan gedenya kan, tadi Anda sempat singgung juga, gimana cara ngubahnya? Untungnya, bab 56 ini ngasih pendekatan yang cukup konkret ya. Sumber ini ngasih teknik 3 langkah. Langkah pertama, identifikasi dulu keyakinan pembatas Anda. Betul, ini butuh jujur sama diri sendiri ya. Coba deh Anda tulis aja semua pikiran negatif atau anggapan yang muncul soal uang dan sukses. Mungkin bunyinya kayak, uang itu akar masalah, atau orang kaya pasti curang, atau mungkin saya mah nggak bakat jadi kaya. Apapun itu keluarin aja dulu semuanya. Sip, udah diidentifikasi nih. Langkah kedua, tantang keyakinan itu. Nah, ini kita jadi detektif sedikit nih. Bener nggak sih semua orang kaya itu curang? Ada nggak bukti sebaliknya? Beneran Anda nggak akan pernah bisa sukses finansial? Atau itu cuma anggapan aja? Dari mana sih keyakinan ini datangnya? Terus yang penting, apa itu masih relevan atau ngebantu Anda sekarang? Iya, proses menantang ini penting banget buat melonggarkan cengkraman keyakinan lama itu. Seringkali nanti kita sadar, ternyata keyakinan ini dasarnya lemah atau udah nggak relevan lagi. Nah, kalau udah gitu, baru kita masuk langkah ketiga, yang ini paling proaktif. Ciptakan pernyataan pembalik positif. Nah, ini bukan sekedar kalimat positif biasa kan ya? Sumber ini nekenin pentingnya bikin kalimat baru yang benar-benar kebalikan dari yang lama. Tapi yang rasanya tuh memperdayakan dan ini nih kuncinya, bikin semangat pas diucapin. Jadi, kalau misal keyakinan lamanya saya nggak pantas kaya, pembaliknya bisa jadi, saya ini magnet uang dan kelimpahan datang ke saya dengan mudah dan penuh sukacita. Gitu ya? Tepat sekali. Dan ngucapinnya ini nggak sambil lalu. Sumber ini nyaranin diulang-ulang dengan energi, pakai semangat, terus rasakan emosinya seolah-olah itu udah jadi kenyataan sekarang. Lakukan tiap hari, ya minimal 30 hari lah. Ini kayak kita neken tombol save berkali-kali buat nanem program baru ke pikiran bawah sadar. Contoh lain dari sumbernya nih, setiap hari pendapatan saya terus meningkat, atau orang-orang tuh seneng bayar saya buat ngelakuin hal yang paling saya nikmati. Kuncinya yaitu repetisi, ekspektasi positif, sama emosi. Tapi ada risiko nggak sih ini jadi cuma positive thinking kosong aja gitu tanpa ada tindakan nyata? Gimana sumber ini menyeimbangkan itu? Pertanyaan bagus. Sumber ini nggak bilang ini pengganti tindakan ya, justru sebaliknya. Perubahan kesadaran ini seringnya jadi pemicu tindakan baru. Pas Anda mulai percaya Anda bisa dan pantas, Anda jadi lebih jeli lihat peluang kan? Lebih berani ambil langkah. Energi Anda juga beda. Nah itu nanti narik hasil yang beda juga. Jadi ini lebih ke mengubah fondasi internal dulu, supaya tindakan eksternal kita jadi lebih efektif dan lebih selaras.
Oke, jadi intinya nih kekuatan buat ngubah program finansial kita itu ada di tangan kita sendiri ya. Dimulai dari sadar sama kode lama, tantang itu, terus secara sadar dan konsisten, tanamkan kode baru yang mendukung kelimpahan. Emang bukan sulap semalam jadi, tapi ini langkah dasar yang kuat banget. Betul. Nah, sebagai penutup nih, coba kita tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan ya. Kalau Anda berhasil nih secara signifikan mengubah kesadaran Anda soal uang, jadi lebih positif, lebih berkelimpahan, kira-kira area hidup mana lagi ya yang bakal ikut kena dampak positifnya? Gimana kelimpahan di satu area itu bisa nular gitu ke area lain yang mungkin nggak kita duga sebelumnya? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.